Halo Bray, balik lagi di Singkat Cerita. Di video kali ini kita akan bahas sebuah film asal Rusia. Jarang-jarang kan ya? Sebuah film yang akan menggabungkan unsur horor dan juga mistis di dalamnya. Film ini berjudul Dark Spell. Dan film keluaran Rusia tersebut akan menceritakan perjuangan seorang wanita yang menggunakan ilmu santet demi meluluhkan hati kekasihnya. Udah kayak film Indosiar ya? Oke deh, biar gak makin lama, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Film akan dibuka dengan seorang penjahit yang terlihat sedang membuat baju untuk rekannya yang akan menikah. Gadis penjahit ini bernama Xenia, sementara temannya yang akan menikah ini bernama Sofia. Terlihat bagaimana suasana bahagia yang terpancar dari wajah Sofia ini. Namun hal yang serupa tidak terlihat dari wajah Xenia. Hal ini dikarenakan Xenia belum pernah dinikahi oleh kekasihnya. Namun Xenia ini udah punya anak. Nah, bingung kan? Oke, setelah selesai mempersiapkan gaun temannya, singkat cerita malam hari pun tiba. Pada malam itu kita diperlihatkan Xenia yang sedang menelpon kekasihnya. Xenia ingin agar mereka kembali bersama dan membesarkan anaknya bareng-bareng. Namun karena tak kunjung diangkat, Xenia dengan bayinya pun kemudian datang ke tempat tinggal kekasihnya. Tapi sayang, bukan kebahagiaan yang ia dapat, melainkan rasa sakit hati yang mendalam. Ketika dirinya ini tidak sengaja melihat kekasih tercintanya sedang berkebun dengan wanita lain. Maka dengan wajah sedih dan sakit hati, ia pun kemudian pergi dari sana. Setelah momen itu, kita dapat melihat Xenia yang semakin tak karuan dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Air mata seringkali terlihat dari wajahnya itu ketika mengingat bahwa pacarnya telah selingkuh. Bahkan di sini ibu Xenia udah memperingatinya agar dia segera melupakan kekasihnya yang bernama Kim itu. Namun Xenia tetap bersikeras bahwa Kim ini hanya sekedar hilaf aja, dan ia yakin bahwa sebenarnya Kim masih cinta kepada dirinya. Lalu dengan harapan yang tinggi, maka pada esok harinya Xenia pun kembali datang ke rumahnya Kim. Kali ini ia datang dengan rasa percaya diri tinggi bahwa ia bisa meluluhkan hati pacarnya itu. Namun lagi-lagi Xenia ini harus menerima perlakuan tidak mengenakan. Di sini Kim merasa kesal karena dirinya selalu diganggu oleh Xenia. Get out of here. Lalu karena sudah nggak tahu harus gimana lagi, Xenia akhirnya memutuskan untuk menggunakan ilmu hitam agar Kim bisa jatuh cinta kepadanya. Maka singkat cerita ia pun akhirnya pergi ke dukun. Ini beneran dukun ya. Di sana Xenia menjelaskan semuanya, bahwa dirinya ingin Kim selalu cinta mati kepadanya dan begitupun sebaliknya. Di sini si dukun pun lalu menjelaskan bahwa syarat agar mantra ini berhasil ialah cinta Xenia kepada Kim harus merupakan cinta sejati yang sangat tulus. Selain itu, Xenia harus mengucapkan mantra cinta di tempat pernikahan temannya dan mengorbankan ikatan cinta temannya itu. If he doesn't, don't expect anything good. Maka tanpa banyak lama hari pernikahan akhirnya tiba. Terlihat momen kebahagiaan di wajah Sofia dan kekasihnya yang bernama Victor. Dan di lantai atas udah ada Xenia yang kemudian langsung memulai segala persiapan untuk menyantet kekasihnya itu. Tanpa lama-lama garam pun akhirnya mulai ditaburkan dan lilin akhirnya dibakar. Sambil Xenia membaca mantra agar Kim ini akan jadi miliknya selama-lamanya. Dan setelah ritual selesai dilakukan, tiba-tiba terlihat darah keluar dari hidung Sofia. Selain itu, Xenia pun tiba-tiba merasa pusing setelah melakukan ritual tersebut. Ia pun akhirnya pingsan di depan Sofia dan Victor. Singkat cerita, terlihat Xenia yang dibawa ke rumah sakit. Di sini dirinya langsung ditangani oleh Victor, suaminya Sofia. Pada momen ini pun Victor merasa kebingungan karena kondisi tubuh Xenia ini baik-baik aja secara medis, namun kondisinya tidak menunjukkan hal demikian. Setelah menangani Xenia, Victor pun kemudian berjalan keluar ruangan. Saat di jalan dirinya tak sengaja mendengar suara-suara aneh, dan ketika dilihat ternyata istrinya yang baru menikah ini sedang berkebun bersama pria lain. Dan ini merupakan efek samping dari mantra yang telah dilakukan oleh Xenia. Vidya, I'm sorry, please.
Oke, singkat cerita malam hari pun tiba. Secara mengejutkan, Zenya yang ada di rumah sakit ini tiba-tiba dijemput oleh Kim, kekasihnya. Di situ Kim mengatakan bahwa ia akhirnya sadar bahwa cinta sejatinya selama ini ialah Zenya. Kim minta maaf bahwa selama ini ia telah menyanyiakan Zenya ini. Dan setelah saling bermaaf-maafan, Kim kemudian mengantarkan Zenya pulang menggunakan motornya. Setelah sampai rumahnya pun, gairah antara keduanya langsung meningkat. Dan adegan berkebun akhirnya terjadi. Pada esok harinya terlihat Kim yang mengantarkan Zenya pulang ke rumah orang tuanya. Di sana ternyata semalam ada angin besar yang menyebabkan rumah tersebut rusak. Kim pun dengan inisiatifnya langsung membenarkan jendela di sana. Namun yang mengejutkan di sini Kim tiba-tiba mengatakan kepada ibu Zenya untuk segera pergi dari rumah tersebut karena dia nggak ingin kalau ada yang mengganggu hubungannya dengan Zenya. Dan parahnya Zenya pun mengatakan hal yang serupa. Ia minta ibunya untuk pergi dari rumah tersebut agar dirinya dengan Kim bisa berduaan. Maka singkat cerita, setelah ibunya pergi, Kim dan Zenya langsung memanfaatkan momen tersebut untuk berduaan. Namun ada satu hal yang aneh. Di sini Kim tidak mengizinkan Zenya untuk pergi bekerja. Selain itu, Kim pun terlihat sangat ingin menyingkirkan bayi mereka. Namun dengan sedikit paksaan, Zenya pun kemudian bisa berangkat kerja. Di tempat kerja, Zenya langsung disambut oleh kedatangan Sofia yang marah-marah di sana. Sofia merasa bahwa Zenya ini merupakan penyebab atas kegagalan pernikahan mereka. Lalu, tak lama setelah kemarahan Sofia usai, Zenya tiba-tiba mendengar suara tangisan dari balik tumpukan baju. Dan karena penasaran, ia pun lantas mengeceknya. Dan ketika semakin dekat, dirinya langsung dikagetkan oleh sosok wanita tua. Setelah selesai bekerja, Zenya kemudian pulang ke rumah. Namun saat di rumah, Zenya ini langsung khawatir karena di sana bayinya sudah nggak ada lagi. Ia pun kemudian mencari, hingga akhirnya tibalah Zenya di gudang, tempat Kim biasa berada di sana. Di sini pun Zenya sangat-sangat terkejut karena tempat tersebut tiba-tiba dipenuhi oleh berbagai topeng tanah. Namun untung, Zenya ini akhirnya bisa menemukan bayinya tersebut yang ternyata telah disembunyikan oleh Kim. Tentu hal ini membuat Zenya sangat-sangat marah. Namun Kim beralasan bahwa dirinya hanya ingin untuk selalu bisa berduaan bareng sama Zenya. Dirinya nggak senang ketika Zenya pergi bekerja dan meninggalkan Kim ini. Dan Kim hanya ingin Zenya untuk menjadi miliknya selama-lamanya. Tentu melihat sikap Kim yang berbeda seperti ini, Zenya pun langsung merasa ketakutan. Dan singkat cerita, esok hari pun tiba. Kita diperlihatkan Zenya yang sedang bekerja di kantornya. Dan tak lama kemudian tiba-tiba datang Victor, tunangan temannya itu. Zenya pun dengan penuh rasa penyesalan langsung minta maaf kepada Victor karena dirinya ini telah merusak pernikahan Victor. Namun di sini Victor mengatakan tidak apa-apa. Lagian dirinya ini tidak terlalu cinta kepada Sofia. Dan anehnya di sini Victor malah mulai megang-megang tangannya Zenya ini, seperti ada rasa cinta yang terpendam di antara keduanya. Lalu dengan seketika perut Zenya pun langsung merasa sakit. Ini dikarenakan ia telah melanggar cintanya kepada Kim. Maka dengan terpaksa, Zenya pun akhirnya diantar pulang oleh Victor. Namun ketika baru saja akan berangkat, tiba-tiba datang Kim yang langsung menyerang Victor ini. Maka perkelahian antara keduanya pun tak dapat terhindarkan. Kirill, stop! Kirill, calm down! Dan setelah momen itu, Kim dan Zenya pun kembali pulang ke tempat tinggal mereka. Di sana Zenya yang baru datang ini sangat-sangat terkejut karena melihat bayi mereka diperlakukan tidak manusiawi. Zenya terlihat sangat marah kepada Kim. Namun lagi-lagi Kim mengatakan ini semua dilakukan agar mereka bisa selalu berduaan tanpa ada gangguan. Dan pada momen ini Zenya akhirnya sadar bahwa sikap aneh dan obsesi yang ditunjukkan oleh Kim selama ini merupakan akibat dari ilmu hitam yang dilakukan olehnya. Di sini Zenya pun langsung minta maaf dan berjanji akan memperbaiki ini semua. Namun sayang, itu semua terlambat karena Zenya langsung dibuat pingsan oleh Kim. Dan setelah bangun, Zenya ternyata langsung berada di bak mandi dan badannya dilumuri oleh semen. Dari kejauhan ia melihat Kim sedang memandikan bayi mereka dengan semen juga.
Tentu ini merupakan momen yang sangat-sangat gila. Beruntung dengan tekad kuatnya, Zenya pun akhirnya bisa keluar dari bak tersebut, lalu menyelamatkan bayinya. Dan setelah itu Zenya kemudian berlari, berharap dirinya ini bisa kabur dari kejaran Kim. Beruntung ada satu ibu baik yang memberinya tumpangan untuk kabur. Namun tak lama ketenangan berlangsung, tiba-tiba datang Kim dengan menggunakan motornya itu. Dalam aksi kejar-kejaran tersebut, Kim minta Zenya untuk turun dan menjadi budak cintanya. Namun tentu tidak semudah itu. Dan dengan aksi pintar dari si ibu, Zenya akhirnya bisa terlepas dari kejaran Kim. Singkat cerita, setelah momen itu, pada esok harinya Zenya kemudian terbangun di rumah Victor. Dan untungnya Victor ini memberikan perlakuan sangat-sangat lembut kepada Zenya dan juga bayinya. Zenya mengatakan bahwa ia tidak punya pilihan lain selain datang ke rumah Victor. Dan setelah selesai mengurus Zenya, Victor pun kemudian berangkat ke rumah sakit. Dan tak lama kemudian, Victor yang hendak bekerja ini tiba-tiba didatangi oleh Sofia yang memintanya dengan sangat agar mereka dapat kembali rujuk. Namun karena terlanjur sakit hati, Victor pun kemudian mengabaikan permintaan Sofia. Dirinya ini langsung naik lift bersama rekan-rekan kerjanya. Lalu di dalam lift terdapat sesuatu yang mengganjal karena rekan-rekannya ini sedang membawa seorang mayat. Dan dengan rasa penasarannya, Victor pun mencoba untuk melihat mayat tersebut. Yang ternyata itu adalah Kim yang telah meninggal dengan luka parah di kepalanya. Melihat hal itu, Victor pun sangat-sangat terkejut. Sementara di tempat lain, Zenya yang berada di rumah Victor ini kembali mendapat gangguan halus. Dirinya tidak sengaja melihat sosok bertopeng mengganggu yang membawa anaknya. Zenya awalnya mengira bahwa sosok itu adalah Kim. Namun Victor yang baru datang langsung memberinya kabar bahwa Kim sekarang udah meninggal. Dan karena terus mendapat gangguan halus, maka Zenya pun memutuskan untuk kembali datang ke rumah dukun yang memberinya mantra ilmu hitam. Kali ini ia datang bersama Victor. Di sana Zenya langsung minta si Mbah untuk memperbaiki semuanya. Zenya mengatakan bahwa ia telah hilaf. Dan sebenarnya pun Zenya ini tidak cinta mati kepada Kim. Si dukun yang mendengar hal tersebut langsung mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kesalahan besar. Dirinya tidak bisa memperbaiki apa yang telah terjadi. Satu-satunya cara ialah Zenya harus bicara langsung kepada arwah yang telah dipanggil. Maka singkat cerita di sini Victor akhirnya dijadikan perantara agar Zenya bisa mengobrol bareng sama arwah tersebut. Dan setelah ritual dilakukan, sang arwah pun akhirnya datang. Tanpa banyak basa-basi, arwah tersebut langsung mengatakan bahwa Zenya telah melanggar aturan yang telah dibuat. Maka satu-satunya cara agar ini semua selesai, Zenya harus menyerahkan nyawanya itu. Namun beruntung, ketika Zenya akan ditusuk, tiba-tiba datang seorang nenek baik yang langsung mengusir arwah tersebut dari tubuh Victor. Dan setelah semua momen itu, si nenek langsung mengatakan kepada Zenya bahwa satu-satunya cara agar semua kutukan tersebut berakhir ialah Zenya harus membawa orang-orang di dalam pernikahan yang telah ia korbankan ke gereja. Maka dengan bantuan Victor yang membawa Sofia dan teman selingkuhannya, akhirnya ritual tersebut dapat terlaksanakan. Si nenek di sini mulai membacakan mantra-mantranya. Dan dengan seketika Zenya pun langsung teringat atas segala perbuatannya. Namun semakin mantra tersebut dibacakan, semakin tersiksa pula tubuh Zenya ini. Seperti ada sesuatu yang tidak mengizinkannya untuk pergi. Lalu setelah Zenya dibanting sana-sini, Sofia tiba-tiba menghilang. Semua orang tentu kebingungan atas hilangnya Sofia. Namun Sofia ini ternyata udah dirasuki oleh arwah jahat. Arwah tersebut pun kemudian melawan si nenek dengan sengit. Namun ada satu hal yang aneh, karena di sini Sofia tiba-tiba bilang bahwa bayinya Zenya telah hilang, dibawa kabur oleh Kim. Dan mendengar hal tersebut, dengan seketika Zenya pun langsung pulang ke rumah untuk mencari bayinya. Dan ketika sampai sana benar aja, bayinya udah tidak ada. Maka Zenya dan Victor pun kemudian mencari.
Hingga akhirnya di bawah gudang terlihat sosok ibu Xenia yang sedang terpaku di sebuah kursi. Lalu dengan inisiatifnya, Victor kemudian langsung menolongnya. Sementara Xenia tetap mencari bayinya yang hilang. Dan tak lama kemudian, akhirnya bayinya pun dapat ditemukan. Namun anehnya bayi tersebut ternyata bersembunyi bareng sama ibunya Xenia. Dan ternyata yang sedang ditolong oleh Victor tersebut merupakan arwahnya Kim. Maka singkat cerita, pertarungan antara Victor dan arwah Kim pun terjadi. Namun jelas, Victor yang merupakan manusia biasa ini tidak bisa berbuat banyak. Dan akhirnya melihat kondisi yang tidak menguntungkan, dengan terpaksa Xenia mengatakan bahwa dia akan menyerahkan jiwanya asal pertarungan tersebut berakhir. Dan benar aja, setelah mengucapkan kalimat mantra, Xenia tiba-tiba berada di sebuah gereja alam goib. Pada momen akhir, dirinya kemudian dinikahkan dengan Kim di alam goib. Dan setelah momen itu pun, film akhirnya tamat. Nah, gimana nih filmnya? Kalau menurut Mimin sih, ini film yang cukup menarik karena mampu menggabungkan aspek horor dan juga aspek ilmu hitam di dalam filmnya. Selain itu, alur cerita yang sederhana pun menjadikan film ini mudah untuk dimengerti. Namun sayang, akting dari para pemain di dalam film ini masih terasa kurang greget, yang mana itu masih jadi salah satu kekurangan di film ini. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Dan seperti biasa, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa like biar kita bisa terus berkembang. Sekian video kali ini, kita jumpa di lain waktu. Bye.